Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya di doa pagi seperti ini. Kita sangat rindu untuk tahun ini benar-benar mengalami yang namanya kerohanian kita lebih bertumbuh. Kita bisa lebih peka dengan Tuhan. Kita bisa dengar suaranya. Kita bisa dapatkan banyak mimpi dan penglihatan. Dan bukan cuma itu, tahun ini Tuhan rindu menggenapi semua janjinya kepada kita semua. Itu jangan menjauh. Biar lewat doa pagi ini kita datang sekali lagi yuk mencari Tuhan. Kita datang memuji menyembah, dengarkan firman dengan hati yang terbuka. Orang yang sungguh-sungguh itu akan mendapatkan tentunya perbedaan. Kita akan serius, ketika kita serius, kata sungguh serius mendatangi Tuhan, maka Tuhan juga serius akan datang memberkati setiap hidup kita. Mari kita mulai doa pagi kita. Thank you Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Engkau dekat atas kami Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau
mengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari naikkan pujian pada Tuhan. Katakan sungguh besar kebaikan-Mu, sungguh besar kesetiaan-Mu. Mari naikkan pujian-Mu, mari naikkan kekaguman-Mu. Kau Allah yang baik Tuhan, yang ada atas setiap musim kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Engkau Allah yang sungguh indah. Bapa yang peduli, Bapa yang peduli pada setiap kami. Kira pada lara-lara kaba pada lara nane. Shikira bara-bara-ba. Hati kami penuh pujian kepadamu Yesus Tuhan. Kina nara-la-la-la kana-na-na-na-na. Hati kami penuh kekaguman akan Engkau. Shikira bara-bara-bara-ba. Shikira bara-bara-bara-bara-ba. Shikira na-na-na-ra-la-la kabara-bara-bara-ba. Yes, hanya hadirat-Mu kesukaan setiap kami Tuhan. Shikira baraka na-na-na-na-na-na-na. Kina-na-na-na. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Saya ajak semuanya kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita akui hari ini bahwa hanya hadirat Tuhan adalah tempat kesenangan kita, adalah tempat beristirahat setiap kita. Amin. Hadirat-Mu, hadirat-Mu
Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu, menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu, menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku. Itu kesukaan kami Tuhan, itu kesukaanku. Hanya hadiratmu kesukaan kami Tuhan, itu kesukaanku. Bapak Ibu Saudara, pagi ini mari buka hati kita. Ujian tadi berkata, hadirat Tuhan jadi tempat kesukaan pemazmur. Hari-hari ini, mari jangan jauh dari Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita butuh hadiratnya. Di dalam hadiratnya ada perlindungan, ada kekuatan. Dalam hadiratnya juga kita bisa dengar suara Tuhan. Kita bisa dapat pernyataan-pernyataan di dalam hadiratnya. Jadi jangan jauh dari hadirat Tuhan. Dekatkan diri kita. Kami minta ya Tuhan pagi ini orang-orang yang jemaat-Mu dimanapun berada, yang hatinya jauh, Kau bawa mendekat ya Tuhan. Buat kami di awal tahun ini mengalami kekuatan rohani karena kami membangunnya dengan serius. Urapi kami pagi ini, biar hati kami terbuka untuk dengarkan firman-Mu. Berbicara pada setiap kami. Kami bangun fondasi hidup kami tahun ini. Biar ada iman yang dibangkitkan. Sehingga kami bisa beroleh kekuatan untuk menyelesaikan tahun ini. Dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Makasih ya Tuhan, mengucap syukur buat pagi ini Kau hadir tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita mau mulai tahun ini ya, ini masih di bulan kedua. Dan tahun ini kita benar-benar harus serius di dalam visi, mimpi dan penglihatan. Saya percaya Tuhan mau seringkali datang berkunjung dalam hidup kita. Dia mau melawat kita sebagai umat percayanya. Dan waktu dia melawat kita jangan sampai kita tertinggal atau kita nggak bisa ngerti bahwa itu adalah lawatan Tuhan, itu adalah kehadiran Tuhan di hidup kita. Waktu dia berbicara kita nggak bisa menangkapnya juga. Bahkan kita nggak bisa mengenal Tuhan. Karena apa? Kita disibukkan oleh begitu banyak hal tentang diri kita, pergumulan kita. Seluruh keadaan dunia ini bahkan kita bisa dialihkan fokusnya. Jadi tahun ini saya dapatkan, mari bangun kekuatan rohani kita dengan serius. Apa yang kita bangun itu akan jadi kuat. Harus serius tahun ini. Ya setiap tahunnya mesti harus serius. Karena kalau kita memulainya dengan Tuhan saya percaya. Setiap waktu, setiap harinya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi ada banyak kita nggak sadar. Kita lebih dialihkan kepada kita harus berusaha dengan kekuatan kita. Kita mengupayakan segala sesuatu dengan kekuatan daging kita. Sehingga kita kehilangan banyak yang dari Tuhan bahkan. Ya kita mau, tema saya pagi ini adalah membangun kepekaan rohani. Kita buka yuk. Saya mau bagikan tentang Yakub di Betel. 2 ayat aja dulu ya. Di Kejadian 28 ayat 16-17. Ayat 16 saya baca. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Dia gak sadar kalau Tuhan itu mendatangi dia pada waktu dia tidur. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini dan tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Nah kalau Anda nanti baca di dalam perikop Kejadian 28 ini, Yakub ini dia dalam suatu kondisi dia pelarian ya karena dia takut.
kokonya mau balas dendam karena ditipu 2 kali dan hak kesulungnya dirampas dengan tipu dayanya Yakub. Dan dia harus pergi dan tentunya dalam kondisi yang ketakutan, dengan kelelahan juga. Saya yakin dengan seorang diri dia nggak bawa apa-apa. Dia belum memiliki apa-apa hari itu, dia pergi sebagai seorang pelarian. Nah dia sampai di satu tempat, tujuannya adalah rumah Laban pamannya. Tapi dia kelelahan, dia mampir di satu tempat, nantinya disebut tempat itu adalah Betel, di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Dan kelelahan dia tertidur dan dalam tidurnya dia bermimpi. Ada tangga yang itu dihubungkan ke surga dan malaikat turun naik. Lalu ada suara firman Tuhan berkata, tempat ini akan kuberikan kepadamu seperti yang dijanjikan kepada Abraham moyangnya. Maka sama dalam ketika Tuhan menampakkan diri kepada kita, kepada seseorang itu pasti memberikan janji. Keturunan akan menjadi banyak seperti pasir dan seperti tanah ini kau berikan kepadamu. Ada banyak berkat yang diberikan pada Abraham itu turun juga kepada hari itu, janjinya kepada Yakub. Dia akan dibuat besar. Nah, saudara, yang saya mau sampaikan pagi ini, ketika Yakub terbangun, dia berkata bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada di tempat ini, tapi aku tidak mengetahui. Nah, tolong garis bawahi, Tuhan ada di tempat tapi aku nggak mengetahui. Saya mau angkat dari Kejadian 28 ayat 16-17 ini. Seringkali hidup kita juga mungkin Tuhan itu mau datang loh di hidup kita. Dan tahun ini dia akan seringkali datang berkunjung. Visit kita di dalam mimpi, penglihatan, memberikan janji atau ingin menggenapi janji. Tapi jangan sampai kita itu terhalang karena kita disibukkan dan kelelahan, mengalami intimidasi mungkin dengan semua kondisi dunia ini. Saya yakin yang PR tahun lalu mungkin itu masih ada di tahun ini, kita belum bisa keluar dari pergumulan kita. Tapi saya pengen mengajak kita semua memulai tahun dengan menyadari bahwa Tuhan itu masih ada. Dia sampai hari ini mau menyertai kita. Nah, tahun ini mau tidak mau kita harus serius membangun fondasi rohani kita, serius membangun manusia rohani kita. Sehingga kita bisa mengalami kepekaan. Membangun kepekaan rohani itu harus kita benar-benar serius melakukan. Saya mau kasih 3 bagian ya hari ini, 3 poin aja. Yang pertama, bagaimana kita bisa membangun kepekaan rohani. Yang pertama tentunya kita harus sadar bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Kita punya seorang pribadi Allah yang bukan cuma dia Allah yang luar biasa. Dia bukan cuma Allah yang maha tahu. Tapi Mazmur 139 ayat ke-7 ngomong gini. Ini pemazmur ngomong gini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Bahkan waktu aku mendaki ke langit engkau ada. Di dunia orang mati pun engkau ada. Artinya gini, Tuhan itu hadiratnya itu ada di mana-mana. Tapi kita itu seringkali ketika kita dalam kondisi baik, kita diberkati, kita mungkin berkata, oh ya dalam sebuah ruangan ibadah, kita mungkin dikeliling oleh semua orang-orang yang mungkin bisa mengcover kita, keluarga rohani atau mungkin pemimpin rohani, kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Waktu kita pulang ke rumah ngalami pergumulan hidup, atau kita dalam sendirian dalam keadaan kondisi takut pada malam-malam kita tertidur gitu ya. Ada banyak orang gak bisa tidur malam, ketakutan. Dan minum obat pil tidur dan sebagainya. Itu gak akan bisa membantu banyak. Hanya meringankan seketika, tapi itu akan datang lagi. Saya mau katakan obatnya adalah ketika kita benar-benar berlindung dalam hadirat Tuhan. Nah, kita harus sadar untuk membangun kepekaan rohani. Pertama-tama sadar bahwa Tuhan itu maha hadir. Pemazmur menyadari bukan cuma waktu dia ada di mendaki ke langit, waktu dia dalam keadaan kondisinya baik, lagi dipromosi, ngalami yang namanya berkat. Pada waktu dia di dunia orang mati, waktu dia dikejar-kejar musuh, kayak Yakub dikejar musuh, dikejar oleh kokonya, dihantui oleh ketakutan. Tentunya kematian itu sepertinya dekat banget karena kokonya mau balas dendam kan. Dia berkata, Tuhan juga ada. Tuhan ada. Nah, sadari tahun ini, bangunlah
kesadaran bahwa Tuhan itu dia ada di mana-mana, dia maha hadir. Sekalipun kita nggak bisa merasakan, tapi sadari. Jadi doa itu nggak perlu harus di satu ruangan khusus. Saya kadang-kadang waktu yang terbatas dalam perjalanan, kalau memang waktunya ada setengah jam, saya pakai setengah jam itu untuk berdoa. Di mobil saya sambil menyetir, ya tentunya nggak tutup mata. Saya akan buka mata, berbahasa roh, menyembah Tuhan, bersyafaat. Apa yang bisa Tuhan ingatkan saya lakukan, saya akan lakukan itu. Jadi saya nggak bisa terus mengurung diri di kamar, lalu belum selesai, nanti ya nggak, ada banyak hal yang akan tertunda juga. Kalau kita sadar Tuhan ada di mana-mana, kita bisa berdoa di mana-mana kan. Dan kita bisa minta berseru kepada di mana-mana. Tapi ada banyak orang terpaku, terfokus kepada yang liturgi bahkan. Oh hanya ada di satu ruangan mungkin. Baru kita tahu bahwa Tuhan ada. Pada waktu kita ibadah ramai-ramai. Waktu kita sendiri, kita mengalami kelemahan, seakan-akan gak berdaya. Waktu Anda di ibadah, Anda di CG, Anda sedang membangun kekuatan. Tapi bawa pulang ke rumah, Anda harus praktekkan. Bahkan bawa hadirat Tuhan pulang ke rumah. Dia ada di tempat di mana kita ada. Bahkan dalam kesendirian kita, dalam keadaan kita terdesak, dia ada. Kalau kita bisa membangun kesadaran Tuhan ada di mana-mana, saya yakin kita bisa menjaga kok hidup kudus di hadapan Tuhan juga. Dan kita akan sukar ya untuk kita berbuat dosa. Dan kita percaya ada satu pribadi yang akan terus kayak melihat kita. Sekalipun banyak orang mungkin, oh ini hari ini gak ada nih, saya jauh dari pemimpin saya. Kita akan bisa jaga hidup kita sendiri kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana. Tapi ada banyak orang, dia merasa pada waktu hari ibadah, dia bisa holy. Waktu pelayanan dia holy, tapi di luar jam itu, dia akan berbuat sesuatu yang itu mungkin mendukakan Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Ayo sadari, kalau Anda mau bangun kepekaan rohani, mulai dari ini. Tuhan ada di mana-mana. Anda bisa anytime, boleh berdoa di mana saja. Anda bisa berseru kepada Dia, bahkan Anda harus menjaga hidup kudus di hadapannya. Dan Anda akan lihat bagaimana tahun ini, apa yang kita mulai dengan menyadari Tuhan ada di mana-mana. Saya yakin kita akan punya ruang untuk merasakan, bahkan di tempat Anda bekerja, di tempat di mana kita sedang, dalam waktu-waktu dimanapun kita akan tahu bahwa Dia hadir. Yang kedua, kalau kita mau membangun kepekaan rohani yang kedua, kembangkan lapar dan haus kita pada Tuhan. Tahun ini gak bisa biasa-biasa. Kita harus tambahkan ekstra jam doa kita, jam membaca firman, waktu-waktu kita untuk mendengarkan khotbah-khotbah. Ada pilihan sih. Ya, nah saya mau katakan bahwa kalau semuanya karena tuntutan, karena program, saya yakin gak banyak orang akan mengikuti juga karena program itu baik. Tapi kalau kita punya kelaparan, haus sendiri, Anda akan mencari. Orang yang haus dan lapar itu merindukan. Dia akan cari, dia akan kejar. Nah ada banyak kita, waktu kita melakukan sesuatu hanya mempertahankan hidup kita, mempertahankan hubungan. Pasangan suami istri juga gitu, kalau sudah menikah sekian tahun, ya udah daripada kita cerai, udah kita apa adanya. Yang penting kita nggak cerai, tapi kita tinggal satu rumah, tapi udah nggak ada kasih gitu ya. Ngomong juga tawar. Nah, kita dengan Tuhan bisa seperti itu. Di dalam pengiringan kita pada Tuhan, waktu kita mungkin dalam kondisi terus mengalami masalah, belum ada jawaban doa bahkan. Kita bisa loh menjadi orang Kristen yang kehilangan lapar dan haus kepada perkara-perkara Tuhan. Tapi kita lebih banyak dialihkan kepada hal-hal dunia. Atau orang yang sudah nyaman. Semuanya baik sih, fine. Hati-hati dengan nyaman. Orang yang malah mengalami kesukaran hidup, dia bisa fight cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi orang yang punya rasa nyaman, malah akhirnya dia menikmati yang dari dunia lebih daripada dia menikmati kesukaan dalam hadirat Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan itu hanya bisa kita kejar lewat kesukaan, lewat kerinduan. Bagus ada program, ada doa pagi, ada saat teduh, ada begitu banyak yang gereja sedang fasiliti kepada kita. Ada I Love My Bible, ada puasa. Tapi baca firman tanpa haus dan lapar, ya kita akan sekedarnya. Berpuasa kalau nggak haus dan lapar, kita udah lewatin bulan kemarin. Saya yakin ada banyak orang juga melakukannya karena ya udah semua ikut ya saya ikut. Tapi kalau kita haus dan lapar, kita nggak kerasa lapar loh waktu berpuasa.
Jadi saya yakin tahun ini jangan hanya pertahankan hubungan, tapi harus punya kerinduan, lapar dan haus menentukan kita mengejar perkara-perkara Tuhan. Anda mesti perbanyak cari Tuhan, berdoa, membaca firman, mendengarkan khotbah. Itu tambah-tambahnya semakin kamu lapar, kamu akan kepengen lagi dan kepengen lagi. Tapi orang yang sudah, Anda tahu nggak? Kalau kita ngalami sakit tubuh ya, indikasinya apa sih orang yang sakit tubuh fisik? Dia nggak suka makan. Yakin saya pernah ngalami sakit. Mau dimasukkan apa aja, ini nggak bisa terima lambung dan nggak suka, nggak punya keinginan untuk makan. Jadi semuanya karena ada yang sakit di tubuh. Nah, saudara saya mau katakan, sakit rohani seperti itu. Orang yang mengalami sakit rohani, dia nggak suka dengan seleranya itu nggak kepada perkara rohani. Jadi kalau doa dia tertidur, baca firman sebentar aja udah jadi nggak punya selera. Dengarkan khotbah bahkan nggak bisa nangkap. Kita kalau orang yang lapar, kita akan dapatkan setiap perkataan itu jadi rema buat kita. Jadi sesuatu yang berharga. Tapi seringkali orang yang dia nggak punya selera makan, ya seadanya, bahkan melewati ada poin-poin penting yang itu sebenarnya berbicara pada kita. Tapi nggak seperti itu. Kita nggak bisa dapatkan. Kenapa? Sudah nggak haus, sudah nggak lapar. Dan disibukkan dengan begitu banyak hal yang itu menyeret waktu-waktu yang berharga buat kita. Hati-hati tahun ini. Dunia sedang membawa kita kepada banyak hal yang tanpa sadar setan itu juga menunggangi. Dengan membuat kita itu mungkin lebih menikmati yang namanya games di online atau apa aja, kenikmatan dunia. Kita bisa berjam-jam di sana. Kita bisa chatting dengan satu orang dan itu berlama-lama. Tapi kalau waktu kita kepengen mulai membangun kerohanian kita mulai merasa lelah, ngantuk dan gak ada selera udah. Nah, tahun ini kembangkan lapar dan haus kita. Iya, mulai. Dan puasa kemarin sudah berakhir, tapi saya mau katakan setiap minggu Anda bisa menambah satu hari mungkin disiplin rohani pribadi masing-masing. Tuhan, kayaknya aku belum cukup ya. Bahkan belum mengalami terobosan 21 hari. Tambah setiap minggu mungkin Anda bisa mengambil waktu satu hari sesuai dengan komitmen Anda. Konsistenlah membangun kerohanian Anda. Konsistenlah berkata, aku mau lapar dan haus. Aku rindu mengalami breakthrough. Ketemu dengan hadirat-Mu. Kalau sudah ketemu dengan hadirat Tuhan, saya yakin pastilah yang namanya kerajaan Allah kita ketemu, maka semua hal itu cuma bonus buat kita. Ditambahkan kepada hidup kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Sudah tahun ini bagaimana kita membangun kepekaan rohani? Tentunya trust Tuhan lebih. Punya iman lebih kepada Tuhan, membangun iman kita. Keyakinan kita. Nah, saya mau katakan, apa sih setan tuh coba untuk mengalihkan fokus kita. Dia distract. Kenapa sih kok tadi Yakub gak bisa menyadari kalau Tuhan itu hadir? Karena dia udah didistract, dialihkan, kelelahan dengan intimidasi. Saya mau katakan, yang dia mau bunuh, iblis datang, setan pencuri itu datang. Yohanes 10 berkata, dia datang ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Dia ingin membunuh apa? Iman kita, keyakinan kita. Kalau sudah itu dia ambil, maka kita gak punya lagi kemampuan apa-apa. Tanpa iman, gak seorang pun bisa melihat Tuhan kan. Sudah trust more God, artinya mulai tahun ini, dimulai dari kondisi kita bisa berubah-ubah. Jangan ikut Tuhan, jangan sampai iman kita itu bergantung dengan keadaan, dengan musim. Oh, musimnya baik, maka kita bisa percaya Tuhan ada loh, diberkati. Oh, berarti Tuhan ada, makanya dia memberkati. Tapi ketika kita mulai mengalami masalah, ada yang sakit, mungkin pergumulan sakit penyakit yang gak ujung selesai. Lalu kita juga belum mengalami pekerjaan yang mungkin mapan. Sana sini masih ada kekurangan. Kita merasa, waduh, Tuhan tinggalkan aku. Iman kita gak bisa bergantung dengan musim. Musim tertawa, musim meratap. Seperti pengkhotbah ngomong. Dia, Tuhan, itu tetap ada. Orang yang percaya pada Tuhan, imannya itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Anda mau bangun depan rohani tahun ini, cuma 3 tadi yang saya dapati.
dari perjalanan hidup saya. Pertama, kesadaran tentang hadirat Tuhan. Yang kedua, lapar dan haus untuk terus mengejar kehadirannya. Yang ketiga, percaya Dia sepenuhnya. Jangan ragu-ragu ketika setan bahkan mau goyahkan keyakinan kita, katakan, sekalipun aku belum bisa melihat apa yang di depanku, tapi aku percaya Tuhan akan menuntun aku sampai aku mengalami kemenangan. Ya, saya yakin tokoh-tokoh Alkitab mereka dapat janji Tuhan tapi gak langsung digenapi. Mereka berjalan dengan iman juga. Kita baca yang tadi Yakub, apakah waktu dia ada di Kejadian 28 dia kan sudah dapat nubuatan bahkan dari papanya. Karena dia dapat hak kesulungan, maka nubuatannya dia akan melahirkan 12 suku Israel bahkan. Dia akan mendapatkan tanah berkat bahkan keturunan menjadi sangat besar. Apakah sudah terjadi? Kok waktu dia dapat nubuatan kok malah dia jadi pelarian? Jadi nggak ngerti ujungnya gimana, dia nggak bawa apa-apa juga. Saya yakin seorang pelarian yang nggak dapat apa-apa. Keluar dari tempat di mana dia ada. Beda Abraham, dia masih keluar dari tempat di mana dia ada. Itu masih dengan keluarga. Hari itu Yakub belum. Tapi saya mau katakan firman Tuhan berkata Roma 11. Barang siapa percaya kepada kitab suci, kepada firman Tuhan, dia nggak akan dipermalukan. Kalau Anda punya keyakinan, percaya kepada setiap janji firman Tuhan, Tuhan juga nggak permalukan kita. Kalau dia nggak permalukan Abraham, Ishak, Yakub, siapa lagi? Yusuf, siapa lagi? Setiap orang-orang tokoh Alkitab yang mereka akhirnya lewat proses mereka benar-benar bukan cuma bertahan, tapi mereka bahkan bergerak maju. Maka semua yang mereka, semua janji Tuhan, mimpi, visi, itu digenapi loh. Kalau mereka juga, saya yakin kita juga akan ngalami. Maukah kita membangun kerohanian kita tahun ini? Maukah kita lebih peka tentang kehadiran Tuhan di hidup kita? Maukah kita semakin lapar dan haus? Maukah kita semakin percaya kepada Tuhan tahun ini? Maka saya yakin apa yang kita mulai dengan 3 yang saya sampaikan itu, dan kita jaga kekudusan juga di hari-hari di mana kita, karena tanpa kudus kita nggak akan bisa lihat Tuhan. Saya yakin, maka tahun ini kita akan mengalami begitu banyak. Sesering Tuhan akan datangi Abraham, sesering Tuhan datang kepada Yakub, maka dia akan datangi setiap kita juga. Rindu gak kita dilawat Tuhan? Saya sangat rindu. Setiap hari berkata, Tuhan visit aku ya Tuhan. Saya ingin divisit Tuhan. Kita punya sekeringan itu. Ayat terakhir saya mau baca. Kejadian sebentar. Kejadian 33 ayat 20. Saudara, ini akhir ketika dia kembali ke Betel. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamai itu Allah Israel, ialah Allah. Ini terakhir ketika dia udah mengalami yang namanya kemenangan, dia kembali ke tempat yang sama. Di situ dia bangun tugu. Kalau sebelumnya dia berkata di sini adalah Allah Abraham, Ishak. Belum ada nama Yakub. Di sini dia berkata, ini adalah Allah Israel. Tuhan mau tahun ini kita mengenal dia sebagai Allah yang pribadi dalam hidup kita. Ia bukan dari kata orang, bukan Allahnya siapa, oh ya, tapi Allahnya kita. Karena kita memang mengenal dia. Lewat ketika kita berjalan tahun ini dengan dia. Waktu kita sadar tentang kehadirannya, kita lapar dan haus, kita percaya kepada dia. Maka saya yakin kita akan mengenal Allah secara pribadi dalam hidup kita. Kita datang pada Tuhan ya. Kita angkat hati kita sungguh-sungguh, yuk. Kohana rahabayasi akana rahabayasi. Kohana rahabayasi akana rahabayasi. Kohana rahabayasi akana rahabayasi. Terlambat Pertolongan darimu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janjimu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan
kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Amin. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi. Lawat kami Tuhan pagi ini. Kohana rahabayasi akana rahamayasi. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sekali lagi, sebab Engkau Tuhan. Angkat suara, angkat hati kita. Bangkitkan Tuhan lapar dan haus. Bangkitkan kesadaran kami tentang pribadi-Mu. Bangkitkan iman kami ya Tuhan, menyadari bahwa Tuhan itu hidup. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Dan berjalan dalam kemenangan. Dan berjalan. Dan berjalan dalam kemenangan. Kona rahabayasya kana rahabayas. Kohana rahabayasya kana rahabayasya kana rahabayasi kana rahabayasi. Yang jauh Kau bawa mendekat ya Tuhan. Yang lagi berduka cita Kau hiburkan. Yang terikat Kau lepaskan pagi ini. Yang sakit Kau sembuhkan. Kona rahabayasya kana rahabayasi. Karena hadirat-Mu bebaskan kami pagi ini ya Tuhan. Kohana rahabayasya kana rahabayasya kana rahabayasya kana rahabayasi. Kohana rahabayasya kana rahabayasya kana rahabayasya kana rahabayasi. Kohana rahabayasya kana rahabayasi. Bapak Ibu, mungkin kita lebih hari ini seperti Yakub, seperti murid-murid Yesus ketika mereka ada di Emmaus. Ketika Yesus datangi mereka, mereka nggak kenali siapa Yesus. Kan Yesus sudah bercakap, mereka nggak bisa mengenal Yesus. Kenapa? Mereka di-distract. Mereka dalam keadaan tertekan, takut. Keadaan-keadaan hidup mereka, kesulitan hidup yang membuat mereka tidak bisa mengenal Tuhan. Saya berdoa hari ini, Anda yang sedang di dalam kondisi pergumulan, ketakutan seperti Yakub, seperti murid Yesus di Emmaus. Aku berkata di dalam nama Yesus, setiap intimidasi yang menguasai kami lebih besar daripada hadirat-Mu, yang kami rasakan daripada suara-Mu, daripada semua atmosfer dari Tuhan yang menguasai kami. Kami berkata hari ini, apapun yang sedang menguasai jemaat-Mu, umat-Mu di mana-mana hari ini, kalau kami dalam keadaan takut, terbelenggu, sebuah situasi yang sulit, kami berkata di dalam nama Yesus, kami berkata, angkat setiap ketakutan kami, angkat setiap atmosfer yang daripada dunia ini, daripada semua tekanan kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan hadirat-Mu. Aku lepaskan kata-kata firman Tuhan. Aku lepaskan mimpi, penglihatan, janji-janji Tuhan. Kalau ada yang belum kami terima, bahkan ada yang sudah kami terima belum tergenapi, aku berdoa bahkan pagi ini, biar lapar dan haus kami. Kami sungguh merindukan perkara-perkara rohani tahun ini terjadi di hidup kami. Tuhan, kami akan kejar setiap hal yang masih menjadi penundaan. Kami mau Tuhan, tahun ini benar ada di dekat-Mu, mengejar kehadiran-Mu, mengejar lebih banyak berdoa, membaca firman, mengejar perkara-perkara. Kami lebih banyak ikut ibadah,
Kami dengar khotbah-khotbah, kami mau membangun kehidupan kami di CG-CG dengan kuat. Kami mau ya Tuhan, biar kehidupan dunia tidak menarik kami. Kami harus bekerja, tapi biarkan kami punya keseimbangan dalam perkara rohani dan jasmani. Cari dahulu kerjaan Allah dan semuanya ditambahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan sebuah gelombang kebangunan rohani. Umat yang suka mencari Tuhan, umat yang suka berdiam di hadirat Tuhan, umat yang akan mengenal Allahnya, umat yang akan bangkit dan berjalan dengan iman di tahun ini terjadi. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang bergumul dan masukkan pokok-pokok doa di saat teduh. Mari kita angkat sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak WR, aku berdoa kanker prostat cabut sampai ke akar-akarnya, kami kutuki kanker ini jadi sembuh. Berikan pengharapan, berikan iman kepada Bapak ini biar mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Ibu NA, suami yang sakit jantung koroner, Tuhan Kau mendengar jeritan seorang ibu seperti Engkau mendengarkan jeritan dari setiap orang-orang yang ada di Alkitab, dan mereka Engkau dengarkan. Berdoa buat suaminya hari ini mengalami kesembuhan di dalam sakit penyakitnya dalam nama Yesus. Bapak GK yang bergumul buat orang tuanya mengalami pergumulan hutang piutang, kami meminta dalam kesulitan Engkau menghancurkan setiap belenggu, kutuk kekurangan, kutuk hutang. Aku berdoa terikat dengan hutang piutang. Kami berdoa lepaskan buat keluarga ini di dalam nama Yesus. Biar tahun ini ada pembukaan. Ibu Dewe yang hari ini bergumul untuk keturunan, aku berkati kandungannya tahun ini terbuka. Apa yang stuck, apa yang mandul, aku minta setiap orang akan mengalami yang namanya mengandung dan melahirkan Tuhan ilahi. Terima itu di dalam nama Yesus. Ibu SC, aku berdoa lepaskan dari semua depresi dan sakit bipolar. Aku minta semua keterikatan dengan obat, bebaskan juga di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan ibu ini. Pulihkan ibu ini. Kami angkat semua pergumulan umat-Mu. Mari kita berbahasa sejenak. Kita angkat semua pergumulan jemaat. Terlalu banyak orang yang sedang mengalami penderitaan. Aku minta Tuhan yang satu menolong kami. Tuhan yang satu menolong kami ya Tuhan. Aku angkat semua pergumulan beban-beban jemaat. Bahkan pemimpin-pemimpin, bahkan itu gembala-gembala. Apapun yang jadi kebutuhan kami. Angkat beban itu di hadapan Tuhan. Engkau tolong kami ya Tuhan. Engkau angkat setiap beban dalam pergumulan, sakit, penyakit, keuangan, hubungan yang rusak, bahkan pekerjaan hari ini. Angkat di hadapan Tuhan. Ada breakthrough ya Tuhan. Ada kelepasan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Sekalipun kami terbatas, Tuhan tidak pernah. Tuhan tilik setiap jemaat-Mu. Datangi lewat mimpi dan penglihatan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan mau sembuhkan kita. Kalau Dia sembuhkan kerohanian kita terlebih dahulu, saya yakin yang jasmani Dia akan sembuhkan kita. Ada seorang ibu yang bahkan bergumul cukup lama tentang keadaan keluargamu dan anak-anakmu. Itu udah jauh dari Tuhan, terikat dengan narkoba. Yang satu lagi mengalami hubungan rusak di dalam keluarganya. Tidak satu pun yang Anda lihat keadaan keluargamu itu baik dan benar. Dengarkan ibu, Tuhan mau tolong engkau. Datanglah, cari hadiratnya. Ibu sukar sekali masuk hadirat Tuhan. Sadari Tuhan di mana-mana. Kejar Dia, jaga hatimu, dan biar imanmu bangkit hari ini. Terimalah kemenangan dari Tuhan. Terimalah kemenangan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Seorang wanita, kau single mungkin. Hari ini engkau sedang putus asa. Pekerjaan, kehilangan pekerjaan, bukan cuma itu. Tapi engkau juga diputus oleh pasanganmu. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Bukan cuma itu, kamu dengar berita orang tua menjauh dari kamu, itu sedang mengalami sakit penyakit. Jadi kayaknya udah gak ada jalan. Kau ingin mengakhiri hidup bahkan. Aku berdoa jangan ya. Lagi ini kalau kau ada di dalam dengarkan
dan kau ada di doa pagi ini, berarti Tuhan itu mengasihi engkau. Kembali bangkit, masih ada pertolongan Tuhan. Dia akan menghidupi engkau hari ini. Dia akan pulihkan tahun-tahunmu yang terhilang. Terima itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat Rema. Biarkan ini bicara kepada setiap kami yang membutuhkan. Dan ada banyak lagi yang sedang mengalami putus asa murni. Aku berdoa kebangkitan terjadi. Hidupkan kami tahun ini. Aku minta supaya kami beroleh kasih setia dan rahmat-Mu. Terima kasih Bapak, mari angkat tangan kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Makasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Makasih ya Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Makasih. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari di akhir daripada doa pagi kita mau bersyukur, percaya. Waktu kita bersyukur tanda kita telah menerima pertolongan Tuhan. Kita terima semua janji, bahkan penggenapannya. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat penyertaan Tuhan. Allah Immanuel menyertai kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Dia gak pernah tinggalkan kita dalam setiap musim hidup kita. Dia Tuhan, Allah yang tetap sama, tidak berubah kasih setianya. Jadikan dia pribadi dan kita mengenal dia sampai akhir tahun. Dia menjadi Allah yang pribadi, Allahnya Yeni. Karena Yeni punya pengalaman banyak dengan Tuhan. Demikian juga dengan umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terimalah berkat. Terimalah berkat Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sampai ketemu ya di doa pagi Sabtu depan. Tuhan memberkati kita semua.